Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Kuatno SPDI selaku Kepala Desa Jinggang. Jinggang itu memiliki jumlah penduduk atau jiwa kurang lebih itu 4.475 jiwa yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki itu 2.372 jiwa dan yang perempuan itu 2.103, yaitu terdiri dari 3 kadus, kadus 1 Lempayan, kadus 2 Menganti, dan kadus 3 Bedahan. Nah, yang terdiri dari 4 RW. RW 1 Lempayan, RW 2 Menganti, RW 3 Bedahan, dan RW 4 adalah Jangkung. Pencarian utama adalah masyarakat kami adalah petani atau buruh tani. Sebagian besar itu komoditasnya di tani itu jagung, padi, terus kopi, gelagah Arjuna, kapolaga, gula aren. Untuk kondisi keagamaan alhamdulillah Jinggang itu 100% Nahdien. Nahdien 100%. Tidak ada yang lain, organisasi lain. Alhamdulillah untuk kegiatan keagamaan kondusif lah. Saya merasa berterima kasih dan merasa bangga kedatangan Ustadz dari provinsi, sangat membantu bagi kami seperti itu. Ya, kalau bisa sih ini karena wilayah Jinggang itu luas, terdiri dari 3 kadus dan 4 RW, itu masing-masing kadus itu 1 kayak gitulah. Tapi nyatanya hanya 1 yang dikirim dari provinsi, ya tidak masalah, itu sudah sangat membantulah seperti itu. Untuk kedepannya mudah-mudahan ya saya minta Pak Ustadz atau dari provinsi, dari wilayah, ya masing-masing kadus itu 1 personal, berarti 3 kadus ya 3 personal dari provinsi. Saya itu siap menerima lah, siap ya ditempati di masing-masing kadus untuk personalnya sebagai dai, karena wilayahnya itu musola dan masjid itu berjauhan, ya saya minta dari masing-masing kadus itu dikirim 1 personal. Yang paling dibutuhkan di sini ya sebetulnya banyak sih, ya itulah terutama ya semua butuh lah. Membutuhkan perhatian itu ya tentang keagamaan lah. Pembinaan di usia dini dan remaja itu yang sangat urgen sekali kita butuhkan. Tilawatil Quran ya tahuni, cara bahasa mereka ya tahuni. Karena selama ini ya terkait dengan tilawatil Quran atau tahuni itu di Bedahan khususnya itu dulu kan pernah ada, tapi sementara ini kok bisa sudah beberapa tahun terputus. Infrastruktur jalan itu karena belum tersentuh sesuai dengan program yang halus dalane penak modene itu memang untuk desa Jinggang itu belum tersentuh. Maka saya selaku kepala desa mengharapkan dari pemerintah untuk ya direalisasikan apa yang waktu itu menjadi salah satu program atau visi misi dari pemerintah. Untuk potensi yang terbesar untuk menjadikan unggulan di desa Jinggang itu 1, Legah Arjuna itu kan karena di sini adalah salah satu petani atau mayoritas petani Gelagah Arjuna itu baru punya bahan bakunya untuk pengrajin itu masih kurang, masih terbatas. Maka saya mohon dari pemerintah untuk difasilitasi pelatih pengrajin
sapu gagah Hajruna tersebut. Terus yang berikutnya itu terkait dengan kopi, itu ada gula aren dan kapulaga, itu ya sudah 50% sudah berjalan, terutama kopi itu lingga kopi, terusan kopi J itu kombujang itu sudah berjalan, Tiga Putri sudah berjalan ya, tapi ya nun sewu kurang fasilitas. Terusan ada konveksi, ada ya banyak sebetulnya, tapi ya itulah sangat kurang untuk tenaga-tenaganya sebagai pendidiknya itu. Potensi wisata sementara ini ya karena kemarin kena musibah, ini akhirnya sementara itu ya rupa-rupanya berhenti karena fasilitasnya sudah terbawa angin semua dan kerobohan kayu pinus itu yang sangat-sangat besar lah. Maka untuk itu terkait dengan potensi wisata Gunung Beser, ya mohon dari pemerintahan baik dari pusat, provinsi dan kabupaten untuk segera merealisasikan biayanya. Wisata religi itu ya termasuk di Gunung Beser itu ada satu yang petilasan, ya petilasan. Terus yang kedua itu di Menganti di pertapan itu ya, terusan Sigiong itu yang religi. Terkait dengan pendidikan formal itu ya ada SD, ada MI, ada Madin dan ada MTS. Ya alhamdulillah Jingkang itu sudah punya pendidikan menengah yaitu Madrasah Sanawiyah Ma'arif NU 14 Jingkang, yang sekarang lagi diprogramkan di Sampir itu ada Madin, sudah ada siswanya, sudah ada tanahnya, tapi belum dapat bangunannya, itu masih nunut seperti itu. Terus di Jelebus ya, di Jelebus itu juga sudah ada tanahnya, belum ada bangunnya. Karena ya sekarang ini terkait dengan pembangunan Madin itu saya bolak-balik mengajukan ke pemerintah, belum direalisasi. Untuk pesan saya selaku kepala desa Jingkang ya itu kita tingkatkan kerjasama, berkolaborasi dengan antara pemerintahan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, saling berkolaborasi. Sifat dari manusia ya kurang sempurna itu pasti ada. Maka dari itu saya mohon sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan dan kekurangan tutur kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohmat, Kepala Dusun 3 yang berdomisili di RW Sekawan, Desa Jingkang. Di desa kami itu kan ada 3 kepala dusun, cuman 4 RW ya. Kepala dusun sebenarnya anak buah daripada bapak kepala desa itu. Lah terus kepala dusun utawa kadus punya anak buah itu RT dan RW. Di wilayah kami ada 7 atau 12 musola ya. Cuman musolanya tadi sempat ditinggali, belum ada papan nama dan namanya. Ada 3 masjid jami. Yang di Dusun 3 ada 2 ya, 2 masjid jami. Yang di Jangkung ada 1, jadi Dusun 3 ada 3 masjid jami dan ada 12 musola. Yang kalau semua di desa kami ada 3 kepala dusun, yaitu kepala dusun 1 ada 5 musola dan ada 2 atau 3 masjid jami juga.
Ya, di dusun 2 ada 5 atau 6 musola dan 2 masjid jami. Itu untuk tempat peribadatan dari desa saya, desa Jingkang, yang ada begitu luas. Cuma ya ini karena dari kami selaku kepala dusun beserta pimpinan kami kepala desa Jingkang yang punya 21 RT dan 3 RW, 4 RW, itu lokasinya memang berjauhan, bukan manjat tebing. Ada yang termasuk desa kami dulunya itu desa rawan longsor. Tempat pendidikannya itu di desa Jingkang itu ada pendidikan formal dan non formal. Yang non formal itu kan ada TPQ, di dusun 1 ada 1 TPQ ya. Di dusun 2 ada 3 TPQ. Di dusun 3 malah banyak sekali ya TPQ Madinya itu. Ada TPQ yang belum dibangun, belum ada tempatnya, masih nunut di rumah. Ada yang sudah dibangun, itu ada 2 Madin ya. 2 Madin, termasuk dusun 31 Madin tingkat itu TPQ ya. Di dusun kami juga, di dusun Jangkung itu ada Madin tapi nggak ditempatin untuk pendidikan. Nah, potensinya karena pendidikan non formal, kalau formalnya itu kan sudah banyak, ada 2 MI, MI 1 dan MI 2. Lah SD-nya juga ada 2, SD 1 dan SD 2. Ada pendidikan tingkat pertama yaitu MTS, itu di Lempayan Dusun 1. Oleh karenanya kebetulan dari tahun 2016 kemarin SDN 1 itu terkena bencana. Tanahnya retak semua karena pada saat itu pemimpinan Pak Tasdi SH itu akan direlokasi, tapi tanahnya nggak ada. Oleh karenanya kami selaku kepala wilayah, kepala dusun, ya potensinya penambahannya mungkin infrastrukturnya diperbaiki, jalur listriknya diperbaiki, juga tempat ibadahnya karena sudah banyak, ya mungkin gurunya yang ditambahin lah, mungkin itu ya. Nama saya Wahid alias Wahidin, atas nama RW 03. Dan sekaligus takmir musola Baitus Salam ya. Iya. Nah, karena ngikuti perjuangan orang tua, jadi saya ngipuk-ngipuk lah, bahasa sini tuh ngipuk-ngipuk perjuangan orang tua. Dulu pernah dipeseni sama guru saya itu Kiai Muhni Labib bin Syah Kiai saking Balai Raksa, Kecamatan Karangmoncol. Hid sekelen gie besok angger istilah awakmu pada tua ya kon disambung ya demi ngipuk-ipuk perjuangan Islam ngaten Pak. Terus kula nggih dipeseni kali Pak Kiai, kula alhamdulillah sebisa kula walaupun istilah liwete mboten mateng, kula nate liweteng mriku teng ngene Pak Kiai Muhni Labib, walaupun istilah sedela iku kula nggih tak perjuangaken walaupun dereng tuntas. Dan niku 1989 niku kula renovasi lah, niki kula renovasi malih kalih kepengurusan niku berarti 2025 niku kula niate renovasi tapi ternyata pun bobrok. Dados niku musola kula bobrokaken sisan berarti direnovasi 100%. Alhamdulillah dengan dukungan warga RT 3 dengan kakak sing mendukung, berarti 32 kakak. Alhamdulillah ya 50% sudah berdiri niku. Terus kan tinggal menyempurnakan 100%, tunggu rezeki sing maha kuasa. Kalau kenakalan remaja
itu sama sekali kalau di kelompok sini di blok musola Baitul Salam alhamdulillah tidak ada kenakalannya remaja itu semuanya bersatu. Kalau saya bilang begini ikut begini, kalau harus begini ya pokoknya ciptakan persatuan kita jaga, harapan saya lah. Jadi alhamdulillah sampai saat ini yang konflik atau nggak setuju dengan program adanya bangunan musola ini, alhamdulillah yang protes belum ada, nggak ada, semuanya mendukung ya. Cuman karena kemampuan orang setempat jadi lambat laun berjalan, alhamdulillah. Jadi rupanya masyarakat berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Terus apa nasibnya? Saya berusaha andai kata sebulan cuma dapat istilah 500.000 yang memang rezekinya itu yang saya terima gitu. Terus yang lain-lain, tapi alhamdulillah dengan saya jatah pada urunan segini alhamdulillah berjalan walaupun belum tuntas, Pak. Alhamdulillah malam hari ini bertemu dengan saya, menyempatkan untuk silaturahim kepada saya. Mudah-mudahan saya mengharapkan doa dukungan dan doa restu untuk istilah menjadikan motivasi atau doa biar saya cita-cita membangun musola ini cepat terkabul, jadi manfaat untuk masyarakat menikmati hasilnya. Nama saya Yusro Khairon, alamat Desa Jingkang, RT 01 RW 04. Selama ini kegiatan yang ada di wilayah saya itu terutama adalah membimbing anak-anak muda yang tadinya tidak kompak dalam kegiatan keagamaan maupun kegiatan secara umum. Ini alhamdulillah berkat ada Thoriqoh Nasabanti Kholidiyah di wilayah Desa Jingkang, Kecamatan Karangjambu, Karangreja, itu bisa berjalan dengan lancar yang tadinya tidak kompak dalam kegiatan keagamaan terkait dengan pembiayaan. Setelah saya mengadakan pengajian rutin Ahad Ponan, sehingga saya bisa menggali dana, sehingga kegiatan termasuk Maulid Nabi maupun Isra Mi'raj bisa ditopang dengan melalui dana tersebut. Sehingga saya sebagai orang tua memfasilitasi kepada pemuda, saya siap mendukung apapun yang bisa menjadikan kemajuan di desa saya, akan saya dukung. Alhamdulillah sampai hari ini kegiatan PHBI itu berjalan dengan dana tersebut. Yang tadinya saya nggak punya dana untuk kegiatan Isra Mi'raj dan Maulid Nabi, alhamdulillah sekarang sudah bisa berjalan masing-masing RT. Jadi berputarlah ya. Alhamdulillah berkat partisipasi dan kerjasama antara orang tua dan pemuda, bisa apa yang jadi harapan pemuda seiring sejalan sekarang sudah jalan. Alhamdulillah sekarang juga pemuda sudah mengadakan penggalian dana. Setiap ada musibah itu sosialnya itu sangat luar biasa. Itu karena saya juga menyepot dengan anak-anak tersebut karena hirohnya itu semangat luar biasa. Alhamdulillah dia datang pakai mobil ke sana kerja bakti dan bisa membelikan kasur dengan bantal ya. Nah, dengan dana yang tadinya itu mau dikasihkan berupa uang, tapi di sana minta nggak usah uang tapi berupa barang ya, sehingga bisa dibelikan ada bantal dan lain sebagainya lah, begitu perabotan rumah tangga. Sehingga sampai hari ini kegiatan rutin ada takbir keliling juga kemarin sudah dibahas,
melalui pemuda itu sendiri dan pakaian sudah dibeli yang namanya prajani. Itu awalnya itu dana dari ketorikoan. Nah, alhamdulillah berjalan sampai hari ini, mudah-mudahan bisa lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Dan kedua kalinya saya adalah di wilayah Kecamatan Karangjambu sebagai wakil ketua Jamiah Thariqah Naksabandi Kholidiyah. Yang ketuanya adalah Pak Yunus AM yang domisilinya di wilayah Gondang. Alhamdulillah program saya yang selama ini kita jalankan itu pengajian rutin Ahad Ponan yang alhamdulillah sampai hari ini jumlah ikhwan dan akhwatnya menyampai 1000. Meskipun yang meninggal itu banyak, kemarin bulan saya lupa, bulan 7 apa ya? Itu yang meninggal itu 1 bulan 27. Sampai saya itu kewalahan karena program saya, kalau ada orang meninggal, satu kita menjemuk dan mengucapkan bela sungkawa plus itu doa di sana. Ala kadarnya saya memberikan ya tali asih lah. Yang nominalnya itu entah seberapa, tapi supportnya dari warga itu sangat luar biasa. Alhamdulillah sekarang yang tadinya saya mengasih 150, sekarang saya punya program jangan 150 tapi saya pulkan 200. Alhamdulillah di mana saja dan kapan saja saya tidak mengenal lelah, artinya karena medan saya di sini kan dari RT 7 Gondang sampai Pencit, Karangreja, Karangjambu, hujan pun kelompok kita yang semuanya pengurus itu berangkat ke sana, satu silaturahim dan ikut bela sungkawa dan juga plus mendoakan orang yang sudah meninggal. Alhamdulillah sambutannya masyarakat sangat antusias sehingga responnya itu luar biasa baik, sehingga perkembangan ikhwan dan akhwat itu semakin hebat dan luar biasa. Tanpa diajak dia itu terketuk hatinya sendiri. Nah, kemarin juga tahun baru kemarin saya mengadakan beatan yang tadinya itu cuman kadang-kadang 10, 20, tapi kemarin sampai 92 beatan yang masuk. Itu sangat luar biasa. Jadi kematian itu ditopang dari itu sehingga utuh, kalimatnya utuh karena tidak akan punah karena selalu berkembang. Alhamdulillah itu adanya silaturahim di program penjemukan setelah meninggal. Itu alhamdulillah sampai hari ini berjalan lancar. Cuman kadang-kadang yang namanya keuangan saya juga kewalahan. Terus terang ya kadang-kadang ya, kalau kemarin kan saya baru pulang takziah sudah innalillahi. Aduh. Sampai 3 kali. Aduh ya Allah, cara bahasa glotakane ayo megane ngomong mati gane berantai kayak sabar-sabaran jadi kan. Sehingga kadang-kadang kewalahan, tapi alhamdulillah berkah doa kita semua, apa yang jadi program tidak akan tergembleng. Artinya berjalan lancar, mobilisasi sudah dijemput sampai ke lokasi, semuanya pengurus, jumlah pengurus itu ada 22. Sehingga pengurus itu tidak ada yang artinya membangkang dan tidak ada yang tidak ikut, kecuali sakit atau berhalangan secara mendadak. Alhamdulillah disambut dengan warga masyarakat itu sangat luar biasa. Itu perkembangan thariqah di Desa Jingkang. Nah, karena terbesar thariqah Naksabandi di wilayah Kabupaten Purbalingga, terbesar itu di wilayah Kecamatan Karangjambu. Alhamdulillah di bawah pimpinan Bapak Yunus AM, yang tadinya silaturahim aja itu
masing-masing badal. Nah, sekarang sudah saya satukan dari 2 kecamatan Karangreja dan Karangjambu dijadikan satu hari juga. Nah, jadi mobilisasi itu sampai ratusan mobil, Pak. Masalah Bisaro juga disatukan, tidak masing-masing. Kesepakatan dari kepengurusan itu dijadikan satu saja biar ya agak besar lah. Nah, kalau di sana sih guru tidak mengharapkan, sehingga sampai hari ini sudah hampir 5 tahun setelah dipegang Bapak Yunus AM, kegiatan-kegiatan tersebut alhamdulillah lancar. Kegiatan pembinaan itu badal dan rowang itu setiap hari Ahad Pahing itu khusus pembinaan badal dan rowang, karena badal rowang itu punya tanggung jawab kepada ikhwan dan akhwat. Sehingga kalau tidak diadakan pengajian khusus untuk pembinaan badal dan rowang, nanti ikhwan dan akhwat tidak akan tahu ilmu yang akan dikerjakan. Itu kegiatan pembinaan di tingkat kecamatan. Kalau di tingkat pusat itu hanya pengurus yang datang ke sana setiap hari Senin Kliwon, Senin pagi itu datang ke sana, itu mengkaji kitab Hikam, terusan Tangkihul Kaul. Di sana pembelajarannya itu dan aurut-aurut lainnya. Terus kegiatan di pusat itu haul rutinan mursyid kita setiap sehari Selasa Kliwon itu ada haul di pusat. Jadi semua badal, rowang, pengurus itu datang ke sana mengikuti haul mursyid kita yang sudah berjalan secara rutin setiap hari Selasa Kliwon. Sehingga yang datang itu tidak hanya Kecamatan Karangreja dan Karangjambu saja, tapi sampai Sumatera dan Kalimantan. Itu semua thariqah yang ada di wilayah Indonesia yang berthariqah Naqsabandi Kholidiyah, Al-Mujadadatul Kholidiyah. Alhamdulillah sampai hari ini apa yang jadi program dari pusat maupun dari lingkungan berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Mudah-mudahan program ini akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan akan berkembang pesat dan bisa ikhwan akhwat itu bisa akan mengamalkan ilmunya. Jadi kalau sekarang Rama Guru sendiri sudah menyelenggarakan tidak hanya orang tua saja, tapi muda pun bisa mengikuti masuk di dalam kegiatan thariqah Naqsabandi Kholidiyah. Kalau dipesulukan di tingkat kecamatan itu yang bertepatan di Purbasari, Munggangsari. Alhamdulillah kemarin juga ikhwan akhwatnya yang ikut suluk di sana sampai 50 orang dari kecamatan Karangjambu dan Karangreja. Nah, kalau kemarin juga enggak khusus di situ, ada yang di pusat juga, yang di pusat lebih banyak. Nah, itu diantaranya itu. Jadi program-program yang sudah berjalan ini merupakan wujud daripada organisasi thariqah Naqsabandi Kholidiyah yang mengaku dirinya itu butuh ilmu dan butuh peningkatan amaliyah ubudiyah mereka. Jadi diadakan pesulukan di pusat maupun di tingkat lingkungan Kecamatan Karangjambu. Untungnya setelah orang tua itu dari kecil nggak mau ngaji, tapi setelah masuk di situ dia mau ngaji. Itu kebanggaan saya itu di situ. Sampai ada orang yang meninggal karena ngaji itu ngerasa ada sentuhan yang sangat dalam. Iya ya, mau ngaji kok kayak angel ya. Nah, sampai kula niku ternyuh. Nah, sampai hati saya itu ternyuh, aduh ya Allah. Iya ya, ngaji kok wis tua. Ngerti apa ngaji angel tapi cilik.
Nah, ini kucing jadi apa? Hirosa itu lebih semangat dan mereka itu merasa butuh. Malah Pak Sulaim itu sampai meninggal itu, dia orangnya jauh tapi jamaahnya aktif. Alhamdulillah orang yang sudah bantu masuk di Thoriko ketika meninggal juga alhamdulillah diparingi ya istilahnya mudah lah, karena mungkin asar daripada aurat itu atau bagaimana saya tidak tahu, tapi rata-rata orang yang sudah masuk di Thoriko itu kalau meninggal itu diberi kemudahan. Mudah-mudahan semuanya itu diberikan oleh Allah, tetap iman Islamnya atas meninggal yang husnul khotimah. Allahumma amin. Syarat apa mau ikut masuk di dalam Thoriko Nasabatul Kholidiyah, kita cuman memberikan woro-woro. Besok ada peatan di Pringgading begitu. Dia itu melamar, saya mau ikut. Nah, persyaratan pertama ya kalau sudah yakin, saya tidak mengajak karena itu kan hukumnya sunnah jadi wajib. Nah, bahkan kadang-kadang yang wajib saja enggak dilaksanakan, kan gitu kan. Resikonya kan di situ. Maka sebelum meyakinkan diri akan ikut di Thoriko Nasabatul Kholidiyah, saya tidak bisa mengajak dengan serta-merta karena resikonya nanti kalau tidak diamalkan kan saya yang dosa. Gitu kan. Nah, kalau sudah diyakinkan bahwa besok akan mengikut beat, dari hati nurani sendiri, tidak ada paksaan dan tidak ada tekanan, monggo. Yang penting sebelum kita di beat harus paling tidak menghafalkan 3 doa. Doa pertama adalah Allahumma maghfiratuka wa sahu min jami'i dzunubina wa rahmatuka anzalna min jami'il amalina bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma rfa' bi barakatin nabiyyika wa habibika sholihin al hijab an qalbi. Itu harus apal itu sebagai syarat pertama. Nanti ada kelanjutan setelah di beat itu nanti untuk mengkaji ulang. Nanti ada kesinambungan. Karena apa? Khawatirnya cuman hanya ikut tidak tahu ilmunya. Nanti yang repot saya, ya kan. Nah, maka tujuan saya nggak ingin punya ikhwan dan akhwat itu lebih banyak tapi nggak berbobot. Maka harapan saya kalau memang sudah yakin dia mau ikut jamaah Thoriko tersebut harus bisa mengatur waktu dan mengikuti semua kegiatan yang ada. Karena apa? Kalau tidak mengikuti kegiatan itu akan ketinggalan. Nanti setelah mendaftar saya catat, mendaftarnya ke Badal itu. Badal nanti saya sampaikan kepada ketua lingkungan menghubungi pusat bahwa besok hari Ahad Pon ada beatan jumlah calon ikhwan akhwat sekian. Nanti Romo akan datang ke lokasi tersebut membeat orang yang mau masuk ke Thoriko Nasabatul Kholidiyah.